Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai gerak dan orbit. Orbit merupakan suatu jalur berulang yang teratur di mana suatu objek mengelilingi objek lainnya, sehingga orbit adalah lintasan tetap, teratur, dan berulang. 1 tahun adalah waktu yang dibutuhkan bagi planet untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari. Lalu, berapa lamakah 1 tahun di planet yang sudah kita bahas kemarin? Yang pertama ada Merkurius. Merkurius merupakan planet terdekat dengan matahari, sehingga 1 tahun di planet ini merupakan 88 hari di bumi. Penyebabnya karena Merkurius merupakan planet terdekat dengan matahari, sehingga lebih cepat berputarnya daripada planet lain yang ada di tata surya. Selanjutnya ada Venus. 1 tahun di Venus merupakan 224,7 hari atau 225 hari di bumi. Planet ini membutuhkan waktu 243 hari bumi untuk sekali berputar pada porosnya. Merupakan rotasi paling lambat di planet manapun di tata surya kita. Nah, terus matahari itu kalau di Venus terbitnya dari barat, sedangkan kalau dari bumi matahari terbit dari timur. Selanjutnya yang ketiga ada planet Mars. 1 tahun di planet Mars adalah 687 hari di bumi, atau setahun 320 hari. Selanjutnya ada planet Jupiter. 1 tahun di planet Jupiter adalah 11,9 atau 12 tahun di bumi. Semakin jauh jarak suatu planet dari matahari, maka periode 1 tahun di sebelah planet tersebut berlangsung lebih lama. Lalu yang selanjutnya ada planet Saturnus. 1 tahun di planet Saturnus adalah 29,5 tahun di bumi. Dan selanjutnya ada planet Uranus. Di Uranus 1 tahunnya adalah 84 tahun di bumi atau 30.688.000 hari bumi untuk sekali berputar mengelilingi matahari. 1 tahun di Neptunus adalah 165 tahun atau 182.000 hari di bumi. Selanjutnya ada bumi. 1 tahun di bumi adalah 365 atau 366 hari. Yang 366 ini kita biasa sebut dengan tahun kehabisan. Lalu apa sih akibat dari gerak itu? Nah, di bumi ini ada gerak rotasi bumi. Gerak rotasi bumi merupakan gerak bumi berputar pada porosnya. Peristiwa ini mengakibatkan terjadinya peredaran semu harian benda langit, atau ketika kita mengamati peredaran matahari dan benda-benda langit, itu bergerak melintas dari timur ke barat, padahal sebenarnya bumi kita yang sedang berputar. Lalu ada pergantian siang dan malam. Belahan bumi yang terkena sinar matahari akan mengalami siang dan yang tidak terkena sinar akan mengalami malam hari. Lalu ada perbedaan waktu. Perbedaan waktu ini diakibatkan oleh garis bujur yang setiap 15 derajat di sebelah barat akan lebih lambat 1 jam, sedangkan di sebelah timur akan lebih cepat 1 jam. Lalu ada perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi, pembelokan arah angin, dan pembelokan arus laut. Selanjutnya ada akibat dari gerak revolusi bumi. Gerak revolusi bumi merupakan gerak bumi berputar pada orbitnya mengelilingi matahari.
Ini maaf, ada kesalahan ketik, harusnya gerak revolusi bumi. Peristiwa yang diakibatkan oleh gerak revolusi bumi ini adalah perubahan lamanya siang dan malam hari. Pada tanggal-tanggal tertentu itu, hari, malam, dan siang itu lebih panjang. Ada suatu tempat yang mendapat sinar matahari selama 12 jam dan ada yang tidak mendapatkan malam hari. Tidak mendapatkan sinar itu 12 jam. Jadi malamnya lebih panjang dan siangnya lebih panjang. Lalu pergantian musim. Kalau kita lihat di film itu, Amerika kan punya daerah Eropa itu punya 4 musim. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Nah, ini diakibatkan oleh gerak revolusi bumi. Matahari itu tampak mulai bergerak ke arah utara. Daerah di bagian bumi utara mulai mendapatkan matahari lebih banyak. Pada saat ini, daerah bumi utara itu mengalami musim semi, sedangkan daerah bagian selatan mengalami yang menerima matahari makin dikit ini mengalami musim gugur. Selanjutnya ada pergerakan semu tahunan matahari. Pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke bumi selatan. Dan yang terakhir, terlihatnya rasi bintang berbeda dari bulan ke bulan. Dan yang terakhir ada akibat rotasi dan revolusi bulan. Ini gerak rotasi bulan merupakan gerak bulan berputar pada porosnya, sedangkan revolusi bulan adalah gerak bulan berputar pada orbitnya mengelilingi bumi. Peristiwa yang diakibatkan oleh ini salah ketik, harusnya revolusi dan rotasi bumi rotasi bulan adalah gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis dengan posisi bulan itu berada membelakangi bumi. Atau urutannya itu yang pertama, di kiri ada matahari, lalu tengah ada bumi, dan kanan itu ada bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan memasuki umbra bumi karena pengaruhnya. Gerhana total tidak selalu terjadi pada bulan purnama, hanya dekat simpul maka akan terjadi gerhana penumbra. Namun jika bulan sangat jauh dari simpul, maka tidak terjadi gerhana bulan pada saat bulan purnama. Selanjutnya, gerhana matahari. Gerhana ini terjadi ketika bulan baru tepat pada simpul atau setidaknya mendekati simpul dan terjadi pada siang hari. Gerhana matahari terjadi karena bulan ini menutupi matahari. Gerhana total terjadi ketika bulan benar-benar menutupi matahari. Kurang lebihnya itu saja yang dapat disampaikan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.